Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala zalika minas sahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah Majlis Dzikir wa Sholawat Az-Zahiriyah, wabil khusus pimpinannya Ustaz Aif Saifullah. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam, Allah curahkan taufik dan hidayah, Allah berikan kita umur yang panjang dan penuh barakah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengkaruniai kita kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniah, khususnya kenikmatan iman dan Islam, hingga akhirnya kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka mengingat kegiatan istiqomah kita, pengajian, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kaki kita, hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini menjadi wasilah, menjadi penyebab Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ridho dan mencurahkan rahmatnya untuk kita. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam di dalam hati kita. Allah berikan kita umur yang panjang dan penuh barakah, amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Majlis-majlis seperti ini, pertemuan, perkumpulan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan oleh guru-guru kita terdahulu hingga sekarang, yang sangat dianjurkan oleh orang tua kita dulu hingga sekarang. Karena kegiatan perkumpulan seperti ini sangat mengandung suatu kebaikan yang luar biasa. Banyaknya Allah curahkan rahmatnya untuk orang-orang yang senantiasa berkumpul di majlis-majlis seperti ini. Banyaknya malaikat yang ikut berkumpul di majlis-majlis seperti ini. Karena di dalam majlis seperti ini dibacakannya tahlil, tasbih, tahmid dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilah dan keutamaan, keberkahan daripada majlis-majlis dzikir wa sholawat seperti ini. Jika dikata kita rangkum, kita paparkan, enggak cukup dalam satu malam. Paling enggak hanya beberapa poin lah yang akan kita sampaikan, insya Allah akan menjadi ittiba buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Fadilah dan keutamaan majlis zikir seperti ini menjadi suatu kegiatan yang menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Gak bisa kita meninggalkan, gak bisa kita melepaskan istiqomah daripada majlis-majlis seperti ini. Karena kita meyakini kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang baik, yang Allah juga pasti akan mengganti kebaikan seperti ini. Kegiatan ini kegiatan baik, perbuatan kita perbuatan baik, dan Allah pasti akan mengganti perbuatan kita seperti ini. Famay ya'mal misqala sarratin khairan yara.
Maka siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti Allah juga akan mengganti kebaikan itu. Jika dikata kebaikan itu yang kita lakukan dan tidak mendapat kebaikan untuk kita, paling enggak akan didapatkan oleh kedua orang tua kita. Kalau tidak juga kita dapatkan untuk kedua orang tua kita, paling enggak bisa kita dapatkan untuk istri kita. Atau juga bisa Allah gantikan kebaikan itu untuk anak-anak kita. Artinya kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini pasti Allah ganti, bukan hanya untuk diri kita, pasti juga untuk keluarga kita. Jangan kata keluarga kita yang hidup, keluarga kita yang sudah meninggal aja nyampe. Karena kebaikan kita malam ini Allah ganti kebaikan kita untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Percaya nggak nyampe? Percaya nggak? Pasti nyampe. Karena kegiatan kita ini kegiatan yang mengandung amal soleh. Orangnya orang soleh. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang sangat dianjurkan, yang sangat kita butuhkan. Karena banyaknya mengandung kebaikan-kebaikan. Langkah kaki kita yang kanan Allah curahkan rahmat. Langkah kaki kita yang kiri Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Untuk siapa orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, berapa langkah kaki kita untuk hadir di majelis ini? Yang kanan Allah curahkan rahmat, yang kiri Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau orang sudah terbiasa seperti itu setiap malam istiqomah, atau pada waktu tertentu mempunyai jadwal istiqomah menghadiri majelis-majelis seperti ini, hanya semata-mata mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira ini akan menjadi suatu tolak ukur kehidupan dia menuju kebahagiaan. Inilah sebabnya beda orang yang istiqomah senantiasa hadir di majelis zikir dan orang yang tidak sering hadir di majelis zikir, itu beda. Kenapa? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan guna menuntut ilmu, dia hadir di majlis-majlis zikir wa ta'lim, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalannya menuju surga. Maka Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Artinya akan menjadi suatu tolak ukur langkah-langkah kaki kita yang senantiasa istiqomah hadir di majelis zikir seperti ini untuk meraih suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, tetapi juga keluarga kita yang sudah meninggal, baik orang tua kita maupun guru-guru kita. Semata-mata niat kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu fadilah keutamaan akan menjadi suatu bentukan tolak ukur meraih kebahagiaan kehidupan kita dan keluarga kita. Bukan hanya diri kita dan keluarga kita yang menjadi kebahagiaan, tetapi juga majelis-majelis seperti ini akan menjadi suatu benteng, akan menjadi suatu pagar, akan menjadi suatu tameng dari musibah, bahaya, bencana, celaka untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita. Bahkan bukan hanya diri kita dan keluarga kita saja, kampung kita dan wilayah yang luas yang diantara majelis zikir kita ini akan terlindungi dari musibah, bahaya, bencana dan celaka. Itu salah satu juga berkah daripada majelis-majelis seperti ini. Diriwayatkan di dalam kitab tafsir Bedawi, Syekh Khalil Qudrat Al-Imam Bedawi menafsirkan suratul Fatihah di dalam tafsir Bedawi bahwasanya dulu ada suatu kampung yang dimana kampung itu penuh merajalela, masyarakatnya doyan kemaksiatan,
yang laki-laki doyan perjudian, doyan mabuk-mabukan, doyan perampokan, yang perempuannya doyan perzinahan, merajalela. Di kampung itu merajalela, segala kemaksiatan ada. Allah murka amat di kampung, mengutus malaikat ajab untuk menghancurkan ini kampung, turunkan ajab di kampung itu. Ketika malaikat ajab ingin menurunkan ajab di kampung itu, Allah mendengar bocah-bocah yang sedang kumpul dalam suatu majlis membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bocah-bocah banyak berkumpul membaca suratul Fatihah. Lalu Allah berkata, "Stop, malaikat ajab. Janganlah engkau turunkan ajab di kampung itu, karena aku malu jika masih ada yang memuji-muji keagungan aku. Jika masih ada yang mengagung-agungkan kebesaran aku malu menurunkan ajab di kampung itu." Tuh. Gara-gara berkumpulnya orang-orang dalam satu majlis membaca suratul Fatihah, Allah jauhkan dari musibah, bahaya dan celaka. Akhirnya kampung itu di-cancel oleh Allah dari musibah selama 70 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan kampung kita ini Allah jauhkan dari musibah, bahaya, bencana dan celaka, berkah daripada majlis-majlis seperti ini dan juga majlis-majlis yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Itu. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan amal soleh, kegiatan kitanya orang soleh yang Allah cintai. Di dalam kitab Jami'us Shaghir, Syekh Jalaluddin Asyuti menceritakan bahwasanya jika saja bukan karena istiqomahnya orang-orang soleh, jika saja bukan karena teriakannya bayi yang ingin minta disusui oleh ibunya, dan jika saja bukan karena ikan-ikan yang memohon ampunan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa membaca salawat, maka Allah akan hancurkan bumi ini beserta isi-isinya. Karena istiqomahnya orang soleh, Allah jauhkan dari musibah, bahaya dan celaka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Annal arda yarisuha ibadiyas sholihun." Sesungguhnya bumi ini beserta isinya Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kita numpang orang yang ahli maksiat, orang yang gak ibadah, numpang sama orang saleh. Kalau udah gak ada orang soleh di muka bumi ini, Allah gulung bumi ini beserta isi-isinya. Karena orang soleh, Allah jauhkan kita dari kiamat yang menghancur leburkan bumi ini beserta isinya. Itulah fadilah dan keutamaan majlis-majlis zikir dengan sholawat seperti ini. Yang pertama, bukan hanya menjadikan suatu tolak ukur kebahagiaan diri kita dan keluarga kita, tetapi juga membentengi diri kita, keluarga kita, dan juga kampung wilayah kita dari musibah, bahaya, bencana dan celaka. Puncak daripada majlis zikir seperti ini yang Allah ridhoi adalah menjadikan diri kita menjadi orang baik. Bukan hanya baik di dalam kehidupan kita, tetapi juga baik ekonomi kita, baik pekerjaan kita, baik makanan kita, baik istri kita, baik anak-anak kita. Dengan seringnya kita istiqomah seperti ini, hadir di majlis-majlis zikir wa sholawat, puncak daripada kebaikan akhir hayat kita mengharapkan akhir hayat yang baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja di antara kalian yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah berikan pemahaman ilmu agama.
Allah mudahkan jalannya, Allah tuntun hatinya hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis taklim untuk mendapatkan ilmu agama. Puncaknya Allah jadikan kita menjadi orang baik. Bukan hanya kebaikan kehidupan kita dan ibadah kita, tetapi juga ekonomi kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Puncak daripada kehidupan kita, kita berharap akhir hayat kita, akhir hayat yang baik. Ini adalah suatu proses daripada keistiqomahan amal soleh kita di dalam majlis-majlis zikir yang senantiasa istiqomah, guna menyerap ilmu yang ada di dalam majlis zikir, maupun kita nggak punya ilmu hadir di dalam majlis zikir, maupun kita juga punya ilmu hadir di dalam majlis zikir. Dulu ada seseorang yang bernama Luqmanul Hakim. Beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, jika engkau melewati majlis zikir maka mampirlah, masuklah, hadirlah dan duduklah bersama orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir. Ketahuilah wahai anakku, apabila engkau bodoh, maka disitulah tempatmu untuk menyerap dan mendapatkan ilmu. Dan ketahuilah wahai anakku, apabila engkau mempunyai ilmu, disitulah engkau akan mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan ilmumu. Majlis-majlis zikir seperti ini diwasiatkan oleh Syekh Luqmanul Hakim, orang yang penuh bijaksana, tutur katanya penuh hikmah, hingga namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi surah Luqman. Yang nasihatnya kepada anaknya, jangan meninggalkan majlis zikir, majlis sholawat, majlis ta'at. Siapapun kita, kalau kita orang berilmu, disitulah letaknya kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kalau kita orang bodoh, disitunya letaknya kita untuk mendapatkan ilmu kita. Artinya siapapun kita, baik yang berilmu maupun tidak berilmu, banyak masalah di dalam kehidupan kita. Karena masalah tidak melihat dia berilmu atau tidak berilmu di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Salah satu keistimewaan majlis di dalam majlis zikir ini, Allah angkat masalah kehidupan kita. Baik masalah kita maupun berilmu maupun tidak berilmu, pasti punya masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah. Inilah satu proses di dalam kehidupan kita. Serapan-serapan ilmu yang akan didapatkan menjadi suatu tuntunan di dalam kehidupan kita dalam melakukan amal-amal soleh, baik pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, guna meraih suatu pendekatan taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serapan-serapan yang kita dapat dari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis sholawat, itu kita istiqomahkan di dalam keseharian kita, guna kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah suatu proses kehidupan kita terus menerus mendekat kepada Allah, karena kita selalu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah gak bisa apa-apa, kita mah gak punya apa-apa, kita mah gak punya kemampuan apa-apa. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kebutuhan kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Jangan kata diri kita, binatang-binatang aja masih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub, Al-Imam Ghazali menceritakan, dulu di zaman Nabi Allah Daud, ketika Nabi Allah Daud jalan dan beristirahat bersandar di pohon, Nabi Allah Daud melihat ada cacing di bawah tanahnya.
Lalu Nabi Allah Daud berkata, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang sangat menjijikkan seperti ini?" Dengan kuasanya Allah, Allah jadikan itu cacing bisa bicara kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Tiba-tiba cacing itu ngomong, "Wahai Nabi Allah Daud alaihissalam, sesungguhnya aku diciptakan di muka bumi ini semata-mata hanya untuk dari pagi hari sampai sore hari membaca tasbih 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud alaihissalam, sesungguhnya aku diciptakan di muka bumi ini semata-mata dari sore hari menjelang malam hari hingga pagi hari aku membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Dengan begitulah aku dipenuhi kebutuhan hidup aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu adalah satu proses binatang melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak zikir, tasbih di pagi hari, siang hari 1000 kali kepada Allah, dan membaca salawat di malam hari 1000 hari kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan kebutuhannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja binatang, apalagi kita. Apalagi kita manusia makhluk mulia yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia, makhluk yang sangat mulia. Kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, sudah pasti Allah, kitanya ridho, Allah pun akan ridho. Banyak kebutuhan yang belum kita penuhi, Allah akan penuhi kebutuhan kita. Jadi kalau udah sering hadir di majlis-majlis zikir seperti ini dan senantiasa menyerap ilmu yang didapat dari majlis-majlis seperti ini, dan bisa kita istiqomahkan dalam keseharian kita, jauh dari kata kehidupan galau, jauh daripada kehidupan gundah gulana, jauh daripada kehidupan susah. Insya Allah, Allah redam masalah di dalam kehidupan kita. Bahkan anak punya guru, senantiasa kita istiqomah di majlis zikir seperti ini, senantiasa kita istiqomah melakukan amal soleh yang didapat sarapan dari majlis zikir, Allah berikan solusinya sebelum masalah itu datang. Itu salah satu keberkahan daripada seringnya kita istiqomah hadir di majlis-majlis zikir seperti ini, dan senantiasa kita mengamalkan istiqomah amal soleh di dalam kehidupan kita. Gak ada manusia yang gak mempunyai masalah. Gak ada satupun manusia yang gak terlepas kehidupannya dari suatu masalah. Ada aja masalah, baik masalah ekonomi, baik masalah pekerjaan, baik masalah keluarga, baik masalah dengan tetangga. Kita maunya hidupnya enak, bahagia, tentram, tenang, tapi ada aja masalah. Insya Allah kalau kita istiqomah majlis-majlis seperti ini dan senantiasa menyerap ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari, pagi, siang, sore, malam, Allah jauhkan kita dari masalah yang dalam. Bahkan Allah berikan solusi kepada kehidupan kita sebelum masalah itu datang. Karena kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menjadi jaminan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mendekatkan diri mengingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, jauh dari gundah gulana, jauh dari masalah, jauh dari risau, galau dan lain sebagainya yang tidak kita harapkan dan inginkan dalam batin kita. Insya Allah sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua.
Semoga menjadi berkah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan juga menjadi suatu manfaat di dalam lingkungan dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.